Selamat hari Minggu buat kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, GKPS Bandar Lampung, GKPS Bandar Jaya, GKPS Kota Bumi, jemaat GKPS Mulyasri dan GKPS Bratasena. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau tetap melimpahkan anugerah dan kasih-Mu buat kami. Di hari yang Tuhan kuduskan di hari Minggu ini, kami bersekutu di rumah kami. Hadirlah ya Tuhan, bersabdalah, urapi hamba-Mu dan kami semua yang menerima firman-Mu. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, ajari kami untuk dapat mengerti, dapat memahami, dan mengimani kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini dari kitab Mazmur, pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan buat kita. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini berdasarkan kalender gerejawi, nama minggu untuk kita adalah Minggu Quasimodogeniti, seperti bayi yang baru lahir. Didasarkan kepada 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita diingatkan bahwa semuanya kita di dalam posisi kita di dalam kehidupan ini sama seperti seorang bayi, disamakan dengan seorang bayi yang butuh susu murni. Tetapi firman Tuhan tambahkan yang butuh air susu murni dan yang rohani, demi pertumbuhan kita dan demi keselamatan kita. Diposisikan sama seperti bayi, bahwa kebutuhan utama kita ternyata adalah air susu murni yang rohani, supaya kita bertumbuh di dalam kekuatan rohani, supaya kita bertumbuh di dalam kekuatan Allah, supaya kita selamat di dalam kehendak Allah. Selamat di dalam kehendak Allah. Kita semua membutuhkan air susu murni yang rohani, yaitu kuasa Allah, kebenaran Allah, firman Allah, untuk menetapkan dan menguatkan langkah kehidupan kita. Pertumbuhan kita tetap kuat dan keselamatan itu tetap nyata di dalam kehidupan kita. Jadilah sama seperti bayi.
Berikutnya dari kitab Mazmur yang baru kita baca tadi, kita diingatkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana seharusnya sikap kita. Sikap kita di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jiwaku haus kepada Tuhan. Diibaratkan sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kebutuhan rusa tentunya adalah air. Untuk pertumbuhannya, untuk kehidupannya, untuk melangsungkan kehidupannya, untuk meneruskan kehidupannya. Air menjadi kebutuhan utama. Nah, demikian juga kehidupan kita yang dinyatakan oleh pemazmur dari perikop tadi. Jiwaku haus, jiwaku merindukan Kau ya Allah. Kerinduan pemazmur dinyatakan kepada kita, dan kerinduan itu juga adalah menjadi kerinduan kita saat sekarang ini. Kita merindukan Allah kita, Allah yang hidup. Kita merindukan Allah kita, Allah yang juga datang di dalam kehidupan kita. Jiwaku haus, ya Allah. Bila rusa merindukan air sungai untuk hidup, demikian juga kita. Kita merindukan Allah yang adalah sumber kehidupan dan pemberi kehidupan, yang menganugerahkan kehidupan. Di sana perbedaannya. Allah adalah sumber dan pemberi kehidupan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang kepada Allah? Sebuah ekspresi yang kuat, kerinduan rohani, kerinduan yang teramat sangat kuat. Kita semua ingin bertemu, ingin bersekutu, ingin bertemu Allah di dalam persekutuan jemaatnya. Kita semua ingin beranjak ke baitnya yang kudus. Kita ingin semua bertemu dengan Allah kita yang hidup, yang adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang menjadi kebutuhan kita kehidupan yang dipuaskan, kehidupan yang dilegakan, kehidupan yang tidak berkekurangan akan berkat-berkat rohani. Itu yang hendak dikatakan oleh firman ini buat kita. Allah melegakan jiwa kita. Allah memuaskan kerinduan kita. Karena itu mari tetap datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Allah. Datanglah kepadanya. Tetap tanamkan kerinduan itu. Jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Tetap kita pelihara kerinduan itu di dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Allah. Dan di dalam Yesuslah kita menemukan sumber kehidupan. Apa yang dikatakan pemazmur juga dikatakan oleh Yohanes 4 ayat 14. Saya akan bacakan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Minum air yang diberikan oleh Yesus tidak akan menjadikan kita haus. Datang kepada Yesus, kita tidak akan lagi kehausan, tetapi kita dipuaskan, dipenuhi kebutuhan kita. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan kita akan mampu menjadi mata air yang terus memancar hingga kehidupan kekal. Terus memancarkan air kehidupan, nikmat surgawi kepada sesama kita. Datanglah, tetaplah datang, tetaplah tanamkan kerinduan, datang kepada Yesus yang adalah sumber kehidupan.
Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi masalah di dalam latar belakang kitab Pemazmur ini? Saya membaca dari ayat 5. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dia gundah gulana karena tidak dapat hadir di rumah Allah. Lalu di ayat 3 disebutkan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Mempertanyakan Allahnya di mana? Apakah Allahnya masih bekerja? Apakah Allahnya menolong, menyelamatkan? Karena dia diasingkan dan terasing, dan tidak lagi leluasa datang beribadah ke bait Allah, sehingga dia gundah gulana. Dan kita tidak tahu sampai kapan keadaan ini, situasi ini akan berakhir. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan pemazmur? Dia tetap merindukan untuk datang bertemu Allah, dan dia akan tetap berserah, berharap kepada Allah. Apa yang dia nyatakan adalah menjadi juga pernyataan kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Jangan mau di dalam tekanan, jangan mau di dalam kegelisahan, jangan mau di dalam ketakutan, jangan mau dikendalikan situasi. Mari berharap kepada Allah, karena Allah kita adalah Allah penolong. Tuhan kita adalah penolong. Tuhan kita adalah juru selamat. Tuhan kita lah yang menguatkan kita. Jangan mau dikalahkan oleh keadaan ini, tetapi jalanlah, hampiri Tuhan, berserah kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan, dan mohonkan pertolongan, kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Mari Bapa Surgawi, Engkau telah jawab kerinduan kami. Di dalam firman-Mu Engkau menguatkan kami. Di dalam firman-Mu Engkau menjawab kehausan kami. Di dalam firman-Mu Engkau menguatkan kami, supaya kami tidak takut dan tidak gelisah di dalam kehidupan kami, walau apapun yang kami hadapi saat sekarang ini. Berkati jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, Bapak Ibu, anak-anak, para pemuda, dan semuanya kami Tuhan, di keluarga kami masing-masing, di kehidupan kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan hati kami, pergumulan jiwa kami, pergumulan batin kami. Engkau tahu kehidupan kami seperti apa saat sekarang ini. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami berserah. Tolong dan lindungi kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah anugerah-Mu selalu menguatkan hati, jiwa, pikiran kami saat sekarang ini. Dan kami tidak tahu hingga kapan akan berakhir. Anak-anak masih libur sekolah dan kuliah. Langkah kami terbatas, persekutuan kami terbatas. Mari Bapa, tetaplah hadir di dalam kehidupan kami masing-masing, menjagai kami, menguatkan hati, jiwa, pikiran kami, dan batin kami. Tetaplah menyatakan sukacita-Mu di dalam kehidupan kami. Kami kuat, kami berpengharapan, dan kami tetap tabah dan sabar dan berhikmat di dalam kehidupan ini. Engkau boleh lawat yang sakit, yang diopname di rumah sakit, yang di dalam perawatan di rumah. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah tubuh mereka. Engkau boleh jagai juga pekerja-pekerja di rumah sakit,
baik medis atau tenaga rumah sakit. Engkau lindungi mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat menolong, membantu, melayani pasien-pasien di rumah sakit. Engkau angkat penyakit itu dari negara kami, dari dunia ini yang kami cemaskan, yang kami takuti hingga sekarang ini. Kami tidak tahu seperti apa dan di mana dan dari mana dan saat kapan ada penyakit itu dan sumber penyakit itu yang kami cemaskan, yang dapat juga mengganggu kehidupan kami. Tolong ya Tuhan, pulihkan dunia ini, buang sumber penyakit itu dari kehidupan ini. Hanya Engkau yang berkuasa, dan hanya kepadamu kami berseru dan memohon kekuatan-Mu, sehingga kehidupan kami, kehidupan dunia ini bisa seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkat sorgawi tetap menjadi kerinduan kami boleh nyata di rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.